Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan kalau kita menggunakan G-Space maupun Gbox ya. Jadi di Huawei MatePad kali ini adalah Huawei MatePad R 2023. Nah, yang saya punya. Kebetulan kalau untuk menggunakan produk-produknya Google, itu kemarin saya udah nyoba dua aplikasi. Yang pertama adalah menggunakan G-Space seperti ini. G-Space yang ini. Sementara saya juga kemarin disaranin juga menggunakan yang Gbox. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari sudut pandang saya, apakah lebih enak menggunakan G-Space ataupun Gbox seperti itu. Oke, langsung aja. Jadi kalau di G-Space, misalkan ini tinggal kita cari aja ya di pencarian petal ini. Misalkan langsung G-Space. Nah, di sini dia ada aplikasinya langsung seperti ini. Atau kalau misalkan itu kita mau Gbox juga bisa. Jadi bisa langsung lewat pencarian petal maupun dari sini ya, yang tadi ya. Ini adalah Gbox-nya. Sementara tadi adalah G-Space-nya. Gitu. Nah, berikutnya perbedaannya adalah kalau misalkan kita sudah install dua-duanya gitu ya. Oke, kita cari dulu. Nah, perbedaan utama adalah kalau dia pakai G-Space itu dia ada iklannya di sini. Gitu. Walaupun sebenarnya ini bisa kita hapus ya iklannya ya, cuman bayar kalau di sini. Jadi kalau untuk permanen hapus itu ada sekitar 280 ya, 280.000 kalau untuk permanen hapus iklan. Sementara kalau, dan ini adalah tampilan dari G-Space ya. Jadi aplikasi-aplikasi Google yang ada yang bisa kita pakai gitu, yang bisa kita pakai untuk ya aktivitas gitu ya. Misalkan ada Netflix, YouTube, kemudian YouTube Musik dan sebagainya gitu. Jadi kayak semacam ini adalah kotak penyimpanan khusus gitu ya untuk produk-produknya Google maupun yang non Google seperti itu. Sementara kalau di Gbox sementara saat ini itu belum ada iklannya. Jadi kalau misalkan pada saat ini kita install gitu ya, kita buka, ini tanpa ada iklan gitu. Beda dengan yang G-Space tadi. Dan ini sepertinya juga aplikasinya lebih lengkap. Sudah ada aplikasi yang sudah saya install. Di sini ada Twitter, Instagram dan sebagainya. Untuk Instagram sendiri itu belum bisa landscape ya, jadi masih model portrait. Jadi kalau misalkan kita buka Instagram seperti ini, masih bentuknya masih yang portrait, portrait. Sementara kalau Twitter juga sudah bisa pakai landscape. Untuk YouTube ini sudah bisa seperti ini, YouTube. Kemudian aplikasi lain Netflix. Nah, Netflix sendiri ketika kita install ya, jadi bisa buka dari Gbox atau bisa langsung. Jadi pada saat kita klik di sini, misalkan kita sudah install Netflix gitu ya. Nah, dari Netflix ini itu misalkan sudah otomatis nanti akan muncul di home kita ya, di sini ya gitu. Jadi bedanya kedua selain tadi ya, selain yang berbayar tadi adalah kalau misalkan kita pakai yang Gbox itu aplikasinya akan muncul di home-nya gitu ya. Sementara kalau pakai G-Space itu kita harus buka G-Space dulu, baru nanti kita pilih aplikasi yang mana. Sementara kalau yang lainnya sih hampir sama ya. Kalau saya sih pribadi lebih sering menggunakan yang Gbox karena tadi aplikasinya sendiri lebih banyak di sini. Di sini lebih banyak, kemudian tanpa iklan juga ya tadi ya gitu. Paling
Kurang lebih seperti itu sih perbedaan kalau misalkan kita menggunakan Huawei MatePad gitu ya, mau seri apapun, itu sebaiknya sih install Gbox dulu, kemudian kalau mau menggunakan aplikasi Google dan sebagainya, bisa dari situ. Cuman kalau untuk misalkan kemarin ada pertanyaan, kalau kita menggunakan Google Home gitu ya, untuk rumah pintar kita atau smart home kita, kayaknya sih ini belum bisa ya gitu, karena masih, kalau di sini masih sebatas parsial ya, jadi nggak bisa seluruh produk Google itu bisa dimasukkan ke sini ya, karena memang ada limitasi gitu. Tapi kalau untuk yang sekedar produk-produk Google yang umum kayak YouTube, kemudian Gmail, kemudian Chrome dan sebagainya, itu juga masih bisa. Cuman kendalanya ini kalau misalkan kita install Chrome ya, ini juga saya masih belum tahu caranya. Jadi pada saat kita, kan kalau Chrome itu kan ada synchronize-nya ya gitu. Jadi misalkan kita pilih yang ini kan ada fitur aktivasi synchronize ya. Nah, aktivasi synchronize ini itu belum bisa. Jadi kita belum bisa masuk ke akun Gmail, ke akun Google kita, kemudian synchronize seperti biasa ya. Jadi mungkin barangkali teman-teman yang sudah pernah nyoba menggunakan Huawei terus berhasil untuk synchronize akun Google-nya gitu ya, mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar. Oke, paling itu saja sedikit perbedaan antara menggunakan G-Space maupun Gbox. Semoga informasi ini berguna bagi teman-teman pengguna Huawei. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.